Ya, shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat BSJD dimanapun saudara berada. Saya Vikaris Joseph Feriando Talawang, yang melayani di Cares Bulik Timur, akan membawa kita dalam perenungan pada kesempatan hari ini. Jadi silakan saudara ambil posisi yang nyaman untuk mengikuti perenungan ini. Nas yang menjadi dasar perenungan kita sesuai dengan Almanak Nas GKE pada tanggal 3 Mei 2025, yakni dari Kejadian pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Tapi demi keringkasan, saya hanya akan bacakan bagi kita ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar biarlah kami diberikan hati dan pikiran yang boleh mengerti, memahami, dan menerima kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kejadian pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, di bawah perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayatnya yang ke-14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, kehendak atau harapan adalah sesuatu yang selalu ada di dalam hati setiap manusia. Bahkan sebagai orang percaya, kita tentu akan mendoakan segala keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita minta disembuhkan. Ketika kita lemah, kita berharap diberikan kekuatan. Kita mendoakan pekerjaan kita agar berhasil, bisnis kita lancar, segala cita-cita dan harapan kita terwujud. Kita mengharapkan berkat dan pertolongan Tuhan untuk semuanya itu. Tapi di dalam kenyataan, cerita mengenai harapan dan kehendak kita tidak selalu berjalan seindah itu. Ada harapan kita yang terwujud tidak lama setelah kita memintanya. Ada pula harapan kita yang terwujud, namun memerlukan waktu sedikit lebih lama. Tapi ada pula harapan kita yang telah membuat kita terlalu lama menunggu, sampai pada titik di mana situasi dan keadaan membuat kita berpikir bahwa tampaknya hal itu tidak akan pernah terjadi. Nah, saudara, situasi-situasi yang tadi itu adalah pengalaman iman kita bersama. Ya, setiap orang percaya yang telah hidup cukup lama bergaul dan mengenal Tuhan pasti mengerti dan merasakan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Saudara-saudari, melalui kisah di Kejadian 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15, saya mau mengajak kita merenungkan itu semua, agar kiranya kita memiliki ekspektasi yang benar di dalam harapan kita akan berkat dan pertolongan Tuhan. Kita akan merenungkan teks ini di bawah tema Proyek Anti Gagal. Bacaan kita hari ini memuat suatu peristiwa yang sangat menarik. Ketika Abraham sedang duduk-duduk santai di depan kemahnya, tiba-tiba muncullah 3 orang di hadapannya, dan Alkitab mengidentifikasi salah satu dari 3 orang itu sebagai Tuhan. Dan Abraham mengenali bahwa yang muncul di hadapannya pada saat itu adalah Tuhan. Kemudian Abraham menjamu mereka. Ia meminta istrinya membuatkan roti. Mereka menyembelih seekor anak lembu, kemudian mengolahnya, menyuguhkan dadih dan susu bagi mereka. Segala sesuatu yang terbaik yang Abraham miliki pada saat itu diberikannya untuk menjamu Tuhan. Barulah setelah itu, Tuhan kemudian menyampaikan kembali janji yang pernah diberikannya kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberikan ia keturunan melalui Sarah istrinya. Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah yang mendengar hal itu dari depan pintu kemahnya, kemudian tertawa di dalam hatinya. Bukan karena merasa senang, melainkan karena ia ragu, dan ia mulai berkata-kata di dalam hatinya mengenai keadaan mereka yang sudah lanjut usia sehingga tidak mungkin lagi bisa mengandung dan memiliki keturunan. Saudara-saudara yang terkasih, memang tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita.
Meskipun Sarah hanya tertawa dan berkata-kata di dalam hatinya, tetapi Tuhan mengetahuinya. Tuhan kemudian mempertanyakan sikap hati Sarah, sekaligus membereskan keraguan yang ada di hati Sarah. Dengan berkata, adakah sesuatu apapun mustahil untuk Tuhan? Selanjutnya Tuhan mengulangi lagi janjinya dan disampaikannya kepada Sarah. Sarah yang kepergok oleh Tuhan kemudian menjadi takut dan berusaha mengelak dengan mengatakan, "Aku tidak tertawa." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Tidak, memang engkau tertawa." Saudara-saudara yang terkasih, sampai di sini, jika kita mau sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita gali dari teks ini, bahkan hubungannya dengan perjanjian baru. Tetapi karena waktu kita terbatas, mari kita cukupkan dengan 2 hal saja yang relevan bagi kita dalam kesempatan ini. Yang pertama, berkat atau pertolongan Tuhan melampaui keadaan kita. Saudara, waktu Tuhan menjanjikan kelahiran Ishak kepada Abraham dan Sarah, mereka telah berada di usia yang sudah kadaluarsa untuk memiliki keturunan. Dari pihak manusia, hal itu adalah hal yang mustahil untuk terjadi. Tetapi justru di saat itulah Tuhan menggenapi janjinya kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan akan mengizinkan kita berada di titik di mana kita sudah tidak bisa mengandalkan apapun dari pihak kita sebagai manusia. Kita ditempatkan di mana benar-benar tidak ada yang bisa kita harapkan untuk menolong kita selain daripada Tuhan. Dan persis pada saat yang seperti itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Kemudian yang terakhir, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yakni bahwa berkat atau pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh kehendak kita. Saudara, di dalam banyak kesempatan dalam pergumulan kita seringkali berdoa dan cenderung mengharapkan segala sesuatu harus jadi sesuai dengan kehendak kita, persis seperti apa yang kita inginkan. Pokoknya jika tidak demikian, maka kita akan menganggap bahwa Tuhan belum menolong atau memberkati kita. Saudara, ada hal penting yang harus kita perhatikan. Jika saudara membaca pasal sebelumnya dari bacaan kita hari ini, kita akan menemukan indikasi bahwa tampaknya kelahiran Ishak dari Sarah sempat menjadi sesuatu yang tidak lagi Abraham harapkan. Dalam Kejadian 17 ayat 18, Abraham justru menghendaki Ismail, anak yang diperolehnya dari Hagar, yang menjadi ahli warisnya. Abraham mencoba membujuk Allah dengan berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan menjawab, tidak, melainkan Sarah istrimu akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamainya Ishak. Jadi saudara lihat, cara Tuhan memberkati Abraham bukan dengan mengikuti kehendak Abraham, melainkan melalui kehendak Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mempunyai cara yang tidak terbatas dalam memberkati dan menolong kita, bahkan melalui cara-cara yang tidak kita duga dan kita anggap mustahil. Tetapi karena kedegilan hati kita seringkali membuat mata kita buta dan tidak bisa melihat berjuta-juta cara yang telah Tuhan lakukan untuk menolong dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Syukur puji Tuhan jika pertolongannya terjadi sesuai seperti yang kita harapkan. Tetapi syukur puji Tuhan juga jika tidak terjadi demikian. Karena itu berarti mungkin Tuhan telah memiliki cara lain yang melampaui doa, pikiran, dan keadaan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Dan berkat maupun pertolongan Tuhan adalah proyek anti gagal dan selalu tepat pada waktunya. Tugas utama kita adalah berdoa, berupaya menghasilkan buah dan senantiasa bersandar kepadanya. Selebihnya adalah biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Dan itu tadi menutup renungan kita pada hari ini. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu di dalam perenungan ini. Dan biarlah kami boleh diberkati melalui itu semua. Ajar dan tuntunlah kami ya Bapa, untuk senantiasa percaya dan setia bersandar hanya kepadamu saja di dalam segala setiap proses kehidupan kami.
dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Terima kasih ya Yesus. Amin.